Tuh, dan nggak bisa hero-hero yang licin-licin juga untuk Lilia karena dia nggak ada sisinya. Yes, tapi ini ngebuka cukup banyak hero sih. Tadi aku ngelihatnya Kukira nih. Wah. Lancelot mau diambil. Popis kan nggak ada. Lancelot Nah. bisa diambil, Hayabusa bisa diambil. Tapi enggak ternyata. Bukan pilihan dulu. Masih disimpan. Apakah karena didinai dulu, didinai langsung oleh Geek dengan adanya Ruby? Ruby gitu? bener. Iya kan? Ngeliat Ruby, ntar aja deh, tahan Ruby dulu. ntar dulu aja gitu loh. Serem. Tapi satu sih lo. Lihat Eve kan, Iya, bisa dibawa ke Maiten dong Jin. bisa jadi. Wow. Maiten ya. Maiten. Masih ada Yin. nih. Jin. Masih ada nih. Kita belum ngeliat Yin di Alter Ego ya? Udah. Ada. Selly Boy udah pernah pakai Yin. Pernah. Iya. Dan One. Wen yang di-ban oleh tim Geek Fam, kayaknya ini bakal jadi hero Nino yang akan mengisi slot banning dari Geek Fam. Oke, Nino ya. Bicara Nino berarti kita tahu Beatrix-nya ada. Kimi. Kiminya juga masih 100% sejauh ini ya. Kalau buat yang lain apa? Benedetta dia juga bisa sebenarnya kalau mau dipakai, tapi ada Ruby concern-nya. Untuk Bene berhadapan dengan Ruby dan ini dia untuk head to head-nya sama-sama user Beatrix ya. Tapi pastinya dengan win rate yang jauh lebih bagus Beatrix bagi Nino. Popol Kupa di banning. Oke. Mereka bisa ke arah Brody sih untuk si Alter Ego. Atau Kari sekalian. Kari. Wow. Oke sih Lum. Bisa. Wah. Kari itu udah bisa digunakan sekarang. Bisa. Udah bisa. Bisa. Kari. Cuman belum menjadi pilihan aja ini. Karina ya cakep ya. Masih belum bisa ini aja kayak cari kombinasi yang tepat atau gameplaynya juga kan pasti berbeda kan. Tapi Lancelot ban untuk tim Geek Fam, mereka nggak mau Alter Ego, nggak mau Selly Boy pakai Lancelotnya karena performa Selly Boy dengan Lancelot itu menunjukkan bahwa he is the miracle boy. Yes. Dia licin dan susah ya untuk bisa ditangkap juga. Tapi Hayabusa juga masih ada sih kalau mau dipakai. Meskipun memang berhadapan dengan Ruby. Dengan Ruby. Ya masalahnya Ruby doang nih. Jadi mau Haya, mau Link, assassin lainnya ya. Betul. Ruby aja sih ini masalahnya. Ya. Link juga bisa. Ini bagus juga kalau Link. Bisa tangkap Eve-nya kan. Yap. Intinya pokoknya ya tabrak yang ada di bagian belakang. Heeh. Kalau Haya ternyata. Your team is picking. Haya ternyata Om. Hayabusa. Karena lini belakang, Eve-nya bukan jadi masalah, seharusnya dia bisa ngedodge dari Ruby-nya. Mau masuk area belakang tinggal ya udah gampang banget kan Om sebenarnya. Quad shadow kill dan ini nggak dinepik juga. Hayabusa dari Hans. Oh lala. Oke. Ini dia 2 pick yang akan langsung diamankan oleh Geek Fam. Seperti apa yang akan mereka ambil? Oke, Brody. Junglernya belum kelihatan. Apa nih? Ini yang kita penasaran kan? Iya. Jungler apa dari tim Geek Fam, khususnya dari Hans yang memang populer dengan pick-pickannya yang sangat bervariatif. Sun. Oh. Sun. Atau ada pilihan lain mungkin bagi Geek. Karena mereka udah memperlihatkan cukup banyak kartu tapi Balmor. Oke. Hero yang pernah dia gunakan juga di season 8 lalu ya, menjadi jungler, pernah membuahkan hasil kemenangan juga dengan hero ini, tapi pernah juga mendapatkan kekalahan dengan hero ini. Tapi satu hero terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego. Iya, aku berharapnya sama Kari ini mah. Kari oke. Kari itu armor semua di hadapan dia. Ih. Atau mau pakai Kimi lagi untuk Apa tuh? Apa tuh Apa? minggu depan mau nonton MPL di sini? Nepolis sendiri nih. Wah, ada yang mau nemenin Pulung, nggak? Pulung mau gas. Belum. Pulung. Tugas Pulung ya. Hari apa Pulung? Sabtu tugas. Minggu enggak? Ayo dah. Langsung dia nggak jadi deh. Ya saya nonton di rumah aja dah katanya. Langsung gitu. Berubah pikiran langsung. Iya. Tapi yang satu pick terakhir untuk Alter Ego jatuh kepada apakah dengan Kimi atau Kari, tapi tidak dua hero Clean itu tapi ternyata. clean untuk Nino. Wow, Ini kali pertama Nino akan memakai clean di MPL ID season yang ke-9. clean. Clean Om. Oke. Ya, Oke. betul. First time. Damage-nya oke, kita tahu untuk clean. Punya damage yang bisa menembus juga. Tapi ada DPS yang mungkin berbeda nih. Yang mungkin masih bisa memberikan waktu kayak Uranus saja. Ini masih bisa diberikan waktu untuk dia nge-regen lagi HP-nya. Betul. Harus bagus sih positioning yang dimiliki oleh Nino dan juga backup-backupan dari teman-teman Alter Ego Esport itu sendiri. Oke, baiklah. Akan menjadi 2-0 atau 1-1 untuk Geek Fam. Jadi langsung aja buat teman-teman dimanapun kalian berada, langsung aja berikan dukungan di kolom komen kita. Banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif yang kalian milikin. Langsung berikan dukungan terhadap kedua tim ini, antara Alter Ego Esport dan juga Geek Fam.
Yap, kita akan masuk ke dalam game yang kedua. Alter Champs dan juga Geek Fam, inilah dia. Di game kedua memasuki lane-nya masing-masing, semua bersiap untuk memberikan fokusnya, pressure-nya kepada laning. Kalau tadi Om Bawas bilang itu goldnya, gold lane harus difokusin. Betul. Sekarang ini benar-benar duel antara goldnya. Dan kalau memang bisa ngedinai dari pergerakan Hayabusa oke sih ya. Tapi jungler sekarang udah bisa jaga diri semua rata-rata ya. Belum lagi di covernya itu loh yang serem. Udah keluar nih tas-tasnya ya, udah keluar ya. Udah mulai keluar Leo Murphy dengan tas-tas yang dimiliki, tapi Udil mencoba untuk mengejar langsung ke arah Rapture. Vince-nya di area mid, Void Blast dikeluarkan, tidak mengenai ke arah siapapun. Ada purple buff yang dimiliki oleh Hayabusa, sementara kali ini Hans dengan Cyclone Sweep yang dimiliki berhasil untuk mendapatkan ke arah Rokursa, tapi berusaha untuk pergi dari arah tersebut, tapi malah langsung diajar habis-habisan. Hans first blood. Oh, ini kalau sudah jungler yang menjadi korban, Ya. Geek Fam akan kewalahan. Mereka harus berfokus terhadap laning lainnya karena junglernya udah akan sangat sulit sih. Ya, otomatis akan tertinggal satu level ya kalau dibandingkan dengan Alter Ego. Karena dia harus nge-reset lagi tadi. Buat ambil buff berikutnya juga agak delay karena purple buff gak ada di sana. Iya, untungnya dia pergi dengan membawa satu Rokursa itu loh. Betul. Jadi setidaknya ada waktu yang terbuang, tapi dia bisa diperkecil gitu. Karena sekarang masih sama-sama level 3 dan bahkan Hansnya udah level 4 duluan gitu loh. Oke. Oke. Suka Redefine dengan mencoba untuk kabur, adanya Flicker Rapture berhasil selamat dari pengejaran Alter Ego Esport. Donald Wolf King memang ngerikan, tapi kalau Alter Ego Esport mereka punya damage yang besar, akan sulit juga bertahan di area lini depan. Dan di area atas inilah dia Nino yang memberikan pressure tanpa henti. Xuan agak sedikit kewalahan karena gold shield-nya mulai dirontokkan. Sementara Turtle sudah muncul dengan adanya dua member dari kedua tim yang udah melihat posisi dari area Turtle. Oke, tapi Vince-nya barusan udah mendapatkan satu blood retribution seperti udah masuk ke arah tubuh, tapi Vince masih dikejar habis-habisan. Plexus kali ini langsung ditangkap pula oleh Rupture. Bisa kau delay selama karena sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa kabur dia tersebut dengan area Turtle yang diamankan oleh pemain Geek di area yang berbeda. Ya, perhitungan dari Udil yang rupanya tidak tepat. Untungnya ada Black Shoes di sana dan ada Leo Murphy yang siap untuk melakukan backup di area mid lane, membuat dirinya selamat setelah melakukan pengejaran yang tak membuahkan hasil kill. Ya. Oke. Nih Sally Boy pun masih akan melakukan farmingan terus-menerus. Ada lagi satu monster jungle yang akan menjadi satu tujuan dirinya, tapi terkena efek immobilize. Raptornya dengan satu yang offender dia berhasil mendapatkan Nino, tapi Nino masih punya flicker. Ninonya masih bisa selamat dan Nino pun pergi dari area tersebut. Ya, rotasi ke area top lane yang rupanya bisa dihindari oleh Nino. Ngedodge pick off dari tim Geek Fam membuat banyak sekali waktu terbuang untuk tim Geek Fam. Ya, dan juga sementara proses ya untuk bisa mendapatkan Nino di atas sana. Lihat bagaimana Sally Boy bebas banget crossing. Dapetin creeps dari Geek Fam. Itu coba lihat untuk Sally Boy sendiri ya, kita udah nggak tahu lagi nih dia bakal farming satu land of down, tapi Leo Murphy langsung digeprek begitu aja dengan lethal counter yang dimiliki oleh Hans. Hans yang ingin melakukan farmingan lagi, tapi ternyata untuk kali ini orange buff-nya sudah menghilang. Dan di area minimap coba kita lihat ada pertemuan seperti antara Hayabusa dan juga Balmond, namun di atas dengan dua orang yang dimiliki oleh Geek Fam, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield turret yang dimiliki di area gold buff yang dihajar ataupun ditungguin oleh Nino. Ya, berusaha mendefense sekuat tenaga Nino dibantu dengan Udil sudah terlihat dari mapnya Geek Fam. Pergerakan dari Alter Ego juga sudah terbaca. Mereka memilih untuk lebih berhati-hati dan gak melakukan peperangan yang sepertinya akan sulit untuk mereka menangkan. Oke, tapi di satu sisi Om, ini memang salah emblem atau gimana nih? Lilia sprint masalahnya. Lilia sprint. Salah emblem, salah spell. Enggak lah. Buat kabur juga kan bisa buat ngejar. Nah, berarti memang strategi ya? Memang strateginya buat ngejar, nanti Angry Gloom taruh di depan dan dia akan bisa selamat dengan adanya Black Shoes. Oke, sprint loh. Jarang pulang ngeliatnya. Wow! Will Trigger terhadap Raptor maju ke area depan. Vince menyusul dengan adanya Reluctant Manipulation. Tapi lini belakang dari tim Alter Ego Esport mulai diacak-acak oleh Renvi. Belum ada korban jiwa dan Turtle sebagai saksi peperangan dari kedua tim. Maju ke area depan, recall pun dikeluarkan. Tapi seorang diri Pai menahan semuanya. Dan gebrakan maut lethal counter menghancurkan Pai. Sally Boy tak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk kembali ke area belakang. Geek Fam mendapatkan 1 poin kill atas Pai.
Ini lethal counter menjadi jawaban dari segalanya ya. Untuk Esmeralda sulit banget dihajar, sulit banget dikurangin darahnya, di lethal counterin aja langsung digeprek, langsung menghilang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Geek Farm. Burst damage sih jawaban untuk Fa yang punya durability besar. Dan Sally Boy juga nanti kalau sekarang bisa langsung di lethal counter, nggak sempat untuk kabur-kaburan karena hero dari Alter Ego Esports kayak mereka juga mencoba untuk mengejar sih. Dari Hayabusa punya timing. Prime time-nya juga ada ya Om? Yes, Hayabusa prime time pasti di mid game early ya. Untuk Hayabusa ada War X sudah untuk Sally Boy dan juga Udil pastinya akan mendapatkan cooldown yang jauh lebih cepat sekarang. Dengan Magic Worship yang dipakai, Vince. Waduh, Vince-nya nggak ada penjagaan kah di area tengah, tapi Rupture mendadak langsung hadir. Setidaknya udah ada damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dari Sally Boy masih bisa pergi dari tersebut dengan Quad Shadow yang dimiliki, berpindah tempat. Sementara masih ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego lainnya. Raptor mulai hadir kembali, Leo Murphy pun harus mundur. Satu area dari Gold Buff sudah mulai dihajar dengan wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Yap, gerakan dari tim Geek Fam udah cukup baik. Mereka nggak memberikan gratis turret satupun terhadap Nino. Dijagain terus tapi The Way of Dragon di area mid lane. Vince flick out kabur dari usaha ganking. Alter Ego Esports 2 member gagal untuk mempick off Vince di area tengah. Wow, Vince-nya dengan satu flicker masih bisa selamat. Masih bisa kabur dari area tersebut. Tapi lagi dan lagi buat teman-teman semua, diskon 50% untuk tiketnya apabila kalian langsung menggunakan ataupun membeli. Karagadula Splash mau pergi ke arah mana itu satu player, tapi lethal counternya berbalik ala sudah untuk Udil menghindari dari lethal counter, tapi malah masuk ke dalam pelukan dua pemain Geek Farm. Yes, Alter Ego berusaha untuk nge-poke ke area tengahnya. Sally Boy dengan adanya dia shadow kill ke area depan. Rupanya banyak sekali member sudah bersiap dan Udil yang ketinggalan. Dia udah nggak bisa kabur lagi dengan Black Shield, udah dikeluarin sprint juga udah. Rupanya itu belum cukup. Nih mau kemana tuh Quad Shadow-nya? Oke, Quad Shadow-nya masih bisa selamat, masih bisa pergi dari area tersebut, hanya memberikan poking damage aja dengan Phantom Shuriken yang dia milikin. Dan sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek oleh Hans. Ada Sally Boy juga di area tersebut, tapi Way of Dragon mendapatkan ke arah Vince. Vince-nya belum punya flicker lagi, tapi masih bisa kabur dari area tersebut. Leo Murphy sedikit lagi, tahun depan memori berhasil langsung mendapatkan ke arah Leo Murphy. Sementara di bagian belakang Shadow Kill-nya udah langsung menabrak ke arah 3 player. Ditembakin, hanya ada Vince yang tumbang, tapi masih sama-sama kehilangan satu player aja. Yap, kehilangan Vince. Lini belakang dari Geek Fam sudah terbaca oleh Alter Ego. Mereka bisa untuk menghunus langsung ke belakangnya. Bukan pilihan yang bagus tentunya untuk Geek Fam menukarkan Vince untuk Leo Murphy. Yes, mid laner tukar roamer. Itu pastinya suatu kerugian ya untuk Geek Fam. Tapi Nino selalu bisa menjaga posisi juga dari tadi. Ya susah banget sih buat dicari, buat jadiin sasaran. Geek Fam agak sedikit kewalahan untuk menculik lini belakangnya, tapi tidak dengan Alter Ego Esports. Kayak mereka bisa untuk ke area belakang terus-terusan. Dan dengan adanya satu Hayabusa, ini kayaknya udah 2 item ya Om ya. Yes, dan juga gak ada hero yang bisa langsung nabrak sih. Misal seperti Yuzong yang kalau kita lihat. Mereka butuh untuk jalan kaki ke belakang. Dan inilah yang akan merepotkan Geek Fam kalau mereka mau menumbangkan si Nino nanti. Waduh, ini Nino-nya aja dihalangin kayak begini ya. Renvi-nya seorang diri harus keluar dari area tersebut, dikejar oleh Leo Murphy. Karena di arah yang berbeda, ternyata 4 player berkumpul bersamaan, masih bisa ke Renvi kabur dari tersebut. Tapi setidaknya dia bisa nge-trigger begitu banyak source skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Yap, Renvi Purify kabur saja daripada berbahaya di area bottom lane untuk satu ditukarkan dengan satu turret. Terlihat bahwa Geek Fam mereka mencari celah untuk bisa mengimbangi Alter Ego Esports dengan poin kill mereka yang lebih banyak. Lalu network juga di atas. Alter Ego Esports mulai untuk melakukan pergerakan dengan ada satu Falling Star Moon mengusir mundur minion yang ada di area top lane-nya. Oke, ini ada satu monster jungle lagi, tapi Leo Murphy berhasil kali mendapatkan satu player, tapi tidak, belum ada Way of Dragon yang dikeluarkan, hanya ada Jet Kundo aja yang berhasil nabrak ke arah Raptor, tapi Raptor ingin membalikan keadaan kah? Tidak juga. Tidak, karena sekarang mereka udah bertemu di area Reaper. Ini adalah momen-momen krusial juga dengan adanya Lord yang hadir di game kedua. Ini Lord yang pertama masih bisa untuk diulur-ulur juga sih ya Om. Masih bisa ditarik lah. Kalau untuk Lord yang pertama pastinya akan mengandalkan untuk super minion aja. Beda mungkin dengan Lord yang udah di enhance-nya di level yang kedua nantinya. Karena dia bisa nge-charge untuk Lord level yang kedua. Oke. Nih, Leo Murphy mau pergi ke arah mana lagi? Sally Boy udah saling bertatap wajah dengan Renvi pula yang menggunakan Uranus. Level 12 melawan level 11, tapi di arah yang lain. Pai-nya
Dihajar habis-habisan oleh Hans, tapi Hans masih pergi dari area tersebut, tidak mau melanjutkan. Namun udah ada konsel kali ini. Siapakah yang akan menjadi korbannya Hans? Dengan Cyclone Sweep dia ada di area mid. Bentar untuk Hayabusanya pergi ke bagian atas, mulai tertangkap basah dengan Yurei, tapi Way of Dragon dia connect juga ke arah Vince. Vince masih punya flicker, dia mundur ke bagian belakang, tapi ambil offended ya. Langsung digabungkan dengan satu flicker, hanya saja langsung dibatalkan. Dibablaskan dengan satu lagi Plexus yang dimiliki, tapi Leo Murphy masih bisa selamat. Malah Hansnya sedikit lagi yang tersisa, masih bisa pergi dari tersebut, dan juga Swan udah mulai hadir untuk bisa memberikan balasan. Siapa yang akan menjadi korban malah untuk kali ini? Fainya langsung lompat dengan Paris Harmon dan lompat ke bagian depan, sedikit lagi yang tersisa. Dan juga Raptor masih bisa bertahan, tapi ditarik. Fainya menghilang. Usaha counter inisiasi dari Alter Ego Esports gak bisa membuahkan hasil yang baik, malahan mereka yang harus kehilangan fight dari Geek Fam. I'm of Rapture di war tadi aja bisa keluar 2 kali, jadi panjang banget war yang terjadi dan mereka berhasil mendapatkan kemenangan kecil. Di posisi sekarang Geek Fam lagi wangi banget sih dengan network yang mereka dapatkan, semua objektif yang didapatkan juga, dan sekarang kalau war pun mereka bisa tarik ulurnya manis banget ya Om. Ya, apalagi di sini dengan item yang udah jadi juga tadi Rapture, ada Radiant Armor. Efek slow dari Void Crystalnya juga ada dari Vince dengan Ice Queen One. Nah ini dia nih, Real World Manipulation selalu bisa menahan pergerakan Alter Ego. Waduh, itu ada Cyclone Eye juga ya. Yang masih bisa menyelamatkan diri saja untuk kali ini. Leo Murphy-nya langsung terjebak begitu aja. Lethal counter pun langsung dikeluarkan. Hilang sudah, di mana sekarang ada Lord yang tepat berada di depan mereka, tapi Raptor barusan Evo Pendant-nya nggak kena ke arah siapapun, mundur ke bagian belakang, tapi Sally Boy Phantom Serikan dikeluarkan, kuat Shadow pula sempat dia untuk meluangkan satu Shadow Kill, berhasil mendapatkan juga ke arah Raptornya. Shadow Kill-nya masih berlanjut, Phantom Serikan dikeluarkan tapi di area berbeda, ada Brody yang berhasil diamankan, tapi shutdown pun berhasil dilakukan. Hayabusa yang menghilang dan Hansia pun mendapatkan Lord dengan begitu indahnya. Wow, Geek Fam mengamuk, dan kali ini dari bottom lane Renly berusaha untuk melawan Boots, Pai menghentikannya dan mempanis. Ini pertukarannya banyak banget, tapi kalau boleh dibahas, Geek Fam mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan Lord yang ada di tangan mereka, ditambah menangkan Silly Boy dan juga Nino, 2 core yang akhirnya pecah telur mereka tumbang. Yes, jangan lupa juga peran dari Renvi tadi yang mengejar si Udil. Di belakang sana dipisahin aja dengan Uranusnya. Tapi untuk fun fact kita adalah Chow yang selalu menjadi signature hero untuk Leo Murphy semenjak MDL season yang kelima. Dan juga season-season sebelumnya. Iya. Ya, masih dengan 100% dan ini menjadi ajang pembuktian juga untuk mempertahankan 100% win rate tersebut. Mempertahankan 100% ya. 100%. Oke, 5 kali di pick, 100%, 5 kali di pick, menang mulu. Susah loh itu. Iya. Serius. Susah banget, dan ini dia item-itemnya bawah. Yes, dari itemnya juga Renvi udah sangat tanky banget sih dengan Dominance, Ice, Enchanted dan juga dengan Undying Oracle. Dia akan bisa head to head berhadapan dengan Pai. Tapi Oracle yang dimiliki oleh Renvi juga ya semisal akan memberikan makanan shield bagi Pai dengan Esmeralda. Oke, tapi Hans udah mulai terkena efek dari Shadow Kill, hanya saja ada damage yang cukup terbagi di dalam tubuhnya itu sendiri. Tapi Raptor harus mundur, ada combo damage antara Angry Gloom dan juga Quick Draw yang dikeluarkan juga oleh Clean. Sementara dari Lordnya sesaat lagi mungkin akan bisa dihilangkan oleh pemain dari Alter Ego. Ya, berusaha untuk melawan defense di area atas lagi. Silly Boy, The Miracle Boy melawan 2 member dari tim Geek Fam, tak bisa untuk kabur lagi. Dan bahkan disambut oleh 3 member lainnya dari tim Geek Fam, berotasi dari area atas ke area tengah. Dan Silly Boy pun tumbang. Mia bakal jalan dan ini akan menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk teman-teman yang lain. Wow, pick-pickan yang sangat menarik dari tema Geek Fam membuat mereka terlihat sangat kuat dan dominan di game yang kedua. Terus menerus menggulung, Alter Ego Esports mempres mereka sampai ke dalam base-nya karena tier 1, tier 2 ini dari turret sudah hilang, tersisa inhibitor saja. Wah. Innernya udah habis semua loh nih Alter Ego Esports. Mereka harus kenalin Nino ya, karena di sini Nino butuh banget untuk melakukan buy trap Thunderbelt dan juga Endless Battle. Butuh true damage. Ada Uranus, ada juga Balmond. Jadi mau gak mau kalau itu untuk numbangin cepat dari hero itu. Nih Leo Murphy sendiri kadiannya 0-3-2. 0-3-2 adalah hal yang mungkin agak cukup sulit ya. Ini melambangkan bagaimana cukup sulitnya dia untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam. Di saat dia ingin mencoba, tapi yang keluar hanya tinggal notifikasi namanya aja di atas. Iya, tapi dari segi damage delta tadi 3 orang dari Alter Ego ada di atas sana. Tapi untuk damage secondnya Uranus di sini yang cukup memimpin ya. Renvi yang memang sangat mengganggu sekali, dia cutting minionnya di top, dia ngebaying time, dia misahin warnya biar gak nyaman banget untuk si Udil ataupun untuk Nino mendekat ke teman-teman yang lain. Oke. Nah ini dia kesempatan yang sangat-sangat baik untuk Geek ya, apabila mereka ingin mendapatkan juga ke arah Lord yang
memang sudah masuk ke menit yang 14 ini. Cuman Pai langsung menampakkan wujudnya. Berarti ada informasi yang didapatkan. Ada Hans dengan Cyclone Sweep yang dimiliki, mencoba untuk memutar dan juga mengusir pergerakan dari Pai. Tapi Pai bisa lompat dengan paling star moon-nya kapanpun dia mau. Yes, dan teman-teman lain sudah langsung menjawab itu semua dulu yang dibuka, tapi mampu dan Lord berhasil didapatkan oleh Alter Ego Esports dengan Pai yang berada di area depan, sementara di area belakang Hans yang berusaha untuk mengejar Nino. Nino tumbang, tapi itu begitu pula dengan Hans, pertukaran terus-menerus terjadi. Rapture dengan adanya immortality yang dia miliki masih bisa bertahan untuk kembali, tapi Renmi di sisi lain di Sally Boy jatuh ke tangan Sally Boy di area tengah. Alter Ego tiba-tiba saja mendapatkan banyak sekali keunggulan. Satu immortality dari Rapture akan dihilangkan karena Sally Boy sudah hadir. Satu wali star pun dikeluarkan lagi. Swan sebagai satu player tersisa pun juga tumbang. Rapture terakhir dan wipe out Alter Ego. Mereka akan comeback langsung masuk area tengah. What? Apa ini? Only one moment. Alter Ego. What? Yes, mereka menyapu pemain Geek Fam tadi. Karena positioningnya dari Lord adalah waktu dia udah hampir hilang, hampir retreat juga siap dari Hans, dia dijauhkan dengan Way of the Dragon keluar sana, keluar dari Lord Pit. Keluar. Keluar, Esmeralda-nya dapetin Lordnya.